Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Ibu Leonita Suryanti dan mahasiswa administrasi bisnis yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah observasi kami ke tempat usaha yang bernama The Presto yang ada di cabang Karangtengah melalui bentuk video. Sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jerry Pratama Swandi yang bertindak sebagai moderator. Ada juga rekan saya yaitu Empah Rijal Ismail, Horonisa Hanifah, Kaisa Alea, Husnul Hidayah yang akan bertindak sebagai penyampaian materi. Baik, dapat kita lihat di dalam slide 3 bahwa The Presto Karangtengah merupakan tempat usaha makanan yang menjual produk berupa ayam Kentucky yang didirikan pada tahun 2021, tepatnya ada di bulan Januari. Kemudian, ada bahan baku dan juga bahan pendukung. Di antaranya ada ayam, minyak, terigu, timun, cabai, kol, bawang putih, gula, garam, MSG, dan yang terakhir ada saus pedas. Selanjutnya, produk ayam Kentucky ini diolah dari ayam segar yang dimarinasi dengan bumbu berkualitas. Sistem produksinya sendiri dilakukan dari ayam yang sudah dimarinasi, lalu dilumuri oleh tepung, kemudian digoreng di dalam minyak panas hingga berwarna kuning keemasan. Selanjutnya, produk The Presto. Yang pertama ada original, ayam Kentucky original tanpa bumbu atau saus tambahan. Yang kedua, geprek, ayam Kentucky original yang diberi sambal geprek, sambal berbahan bawang putih, cabai, garam, gula, dan minyak goreng. Yang ketiga, hot, ayam Kentucky original yang diberi tambahan saus pedas khusus. Selanjutnya, karyawan. Karyawan direkrut tanpa ada persyaratan khusus. Karyawan diwawancarai langsung oleh pemilik usaha sebelum diputuskan bekerja atau tidak. Penggajian karyawan dilakukan setiap 1 bulan sekali sebesar Rp1.300.000. Apabila karyawan terdesak membutuhkan gaji, karyawan dapat meminta gaji pada tanggal yang diinginkan, tetapi menginformasikan kepada pemilik usaha 2 hari sebelumnya. Selanjutnya, pembukuan. Segala aktivitas keuangan dicatat dalam satu buku, baik dari proses produksi, biaya tak terduga, sampai pada untung atau rugi usaha, yang dilakukan oleh 1 orang karyawan yang bertanggung jawab dan selalu terpantau oleh pemilik usaha. Untuk pemasaran tersendiri, The Presto dari 18 Juni ke 18 Agustus, lalu ke 17 November hingga ke 22 Desember. The Presto melakukan pemasaran melalui pelanggan, dilakukan dari mulut ke mulut, dikarenakan The Presto sendiri baru didirikan sehingga The Presto masih berfokus pada penambahan cabang baru. Pemasaran melalui media massa seperti iklan TV mungkin akan dilakukan namun tidak dalam waktu dekat. Cabang The Presto. Untuk cabang The Presto melakukan perluasan agar dapat menjangkau konsumen di berbagai daerah. Untuk di Pulau Jawa tersendiri, Sukabumi, ada di Sukabumi, Jabodetabek, Serang, Cilegon, Anyer, Merak, Pandeglang, Rangkas Belitung, Lebak, Cianjur, Cirebon, Brebes, Indramayu, Subang, Purwakarta, Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Banyumas, Klaten, Magelang, Surakarta hingga Yogyakarta. Untuk luar Pulau Jawa ada di Banda Lampung, Lampung Selatan, Metro Sanggau hingga Kalimantan Barat. Lalu untuk kemasan produk The Presto, yakni The Presto masih menggunakan desain kemasan menggunakan box berbahan kertas. Selain mudah dalam proses pembuatan dan pembentukannya, box lebih ramah lingkungan karena lebih mudah hancur dibandingkan dengan box plastik. Lalu untuk gambar di tengah, visual kemasan saat diterima oleh konsumen, dan untuk gambar yang paling kiri, visual kemasan box The Presto. Untuk izin usaha sendiri, kita bisa melihatnya dari yang pertama yaitu akta notaris.
kurang lebih Alta Notaris berada di 27%-an. Dan yang selanjutnya itu SIUP kurang lebih dari angka 30%-an. Dan selanjutnya adalah NPWP, yaitu kurang lebih dari 43%-an. Saat ini The Presto masih dalam proses pemberian izin usaha. Jadi kemungkinan akan melakukan tindak lanjut pada izin usaha untuk meneruskan agar proses izin usaha dapat tercapai. Yang selanjutnya yaitu dampak lingkungan dari The Presto sendiri. Mungkin tidak terlalu banyak ya dari dampak lingkungan The Presto sendiri, karena dampak lingkungannya itu adalah seperti limbah endapan yang terjadi karena proses dari penggorengan terigu. Dari usaha ini, The Presto menghasilkan limbah sisa produksi berupa endapan tepung terigu yang terjadi saat proses penggorengan. Tetapi limbah ini dapat didaur ulang untuk dibuat pakan ikan lele berupa pelet. Untuk proses daur ulang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga sampai saat ini The Presto tidak menghasilkan limbah dalam skala besar dan tidak berbahaya. Selanjutnya adalah quote dari kelompok 1, yaitu melakukan usaha ada 3 kunci: kenali produk, kenali pelanggan, dan memiliki hasrat membara untuk sukses. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan melalui video presentasi tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.